Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Maghrib kali ini kita akan membahas tema terkait dengan Salatul Istisqa, Salat minta hujan. Bukan salat nolak hujan, bukan nolak hujan, tapi minta hujan. Ta'riful istisqa wa sababuhu, yang pertama adalah terkait dengan definisi daripada istisqa itu sendiri dan sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang pertama adalah definisinya, lughatan istisqa thalabus suqya. Kita minta disiram dengan air hujan. Jadi suqya itu siram, disiram dari langit seperti ember dibanjur ke bawah. Nah, itu artinya suqya. Nah, disiram, thalabus suqya secara bahasa artinya minta disiram. Wa sar'an thalabus suqya minallahi bimatorin, minta untuk disiram dengan hujan. Inda hajatil ibadi ilaihi, ketika hamba-hamba Allah membutuhkan air hujan. Ala sifatin makhsusin, nanti akan dijelaskan bagaimana sifat-sifat daripada sholat istisqa itu sendiri. Apakah sholatnya 2 rakaat, bagaimana teknisnya, dan lain sebagainya menurut pendapat para ulama. Ini adalah definisi sholat istisqa. Wasababuhu, dan sebabnya sholat istisqa itu adalah qillatul amtor, sedikit hujannya. Wasahul miyah, dan kering airnya. Wasu'ur bil hajati li sakhiz zar'i wasurbil hayawan, dan butuh, tanaman-tanaman butuh dengan air, dan hewan-hewan juga butuh untuk minum dan lain sebagainya. Sehingga inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat istisqa. Wa yahdusul jaffafu adatan ibtila'um minallahi ta'ala, memang kadang terjadi kering itu merupakan cobaan, ibtila'an minallah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa babi ghaflatin nas, sebabnya adalah manusia lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tafsi al ma'asi, dan maksiat bertebaran bainahum, di antara para manusia, sehingga itu juga salah satu sebab kenapa hujan menjadi tidak turun. Fayahtajul amru lit taubah, maka butuh taubat, wal istighfar, dan istighfar, wassalah, kemudian salat yang disebut dengan salat istisqa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan doa-doa nabi kita, ada Nabi Nuh, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Hud, itu meminta hujan juga. Di Nabi Nuh itu, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini permintaan Nabi Nuh ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan hujan. Kemudian Nabi Musa juga, terkait dengan Nabi Musa, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar, yang sudah populer ayatnya di awal-awal Al-Qur'an. Kemudian di surat Hud juga Nabi Hud, wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini para nabi-nabi terdahulu pun pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan hujan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tadi.
Kemudian bagaimana disyariatkannya sholat istisqa? Yang pertama adalah qala Abu Hanifah, ini berbedakan jumhur. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata di dalam kitabnya yang populer, kitab induknya Ad-Durrul Mukhtar, laisa fil istisqa'i sholatun masnunatun fi jama'atin. Jadi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah mazhabnya, sholat istisqa itu tidak ada dilaksanakan dengan berjamaah. Ada sholat istisqa tapi sholatnya tidak berjamaah. Faizan yusallin nasu furoda aw wuhdanan. Manusia, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ingin meminta hujan, maka sholatnya sendirian, furoda aw wuhdanan, atau sendiri-sendirian. Tidak ada yang namanya sholat berjamaah. Li'annaha naflun mutlak wa inna mastisqa du'aun wa istighfar. Li'anna sababa li'irsalil amtor bila jama'atin wala masnunatin wa bila khutbatin. Tidak ada khutbahnya, tidak ada jamaahnya, kemudian langsung sholat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala habis sholat, kemudian berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, sendiri-sendiri aja di rumah masing-masing. Ketika misalnya lagi kering, nah udah, kalau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, ada sholat istisqa tapi sholatnya sendirian, tidak ada khutbahnya, tidak ada jamaahnya, tidak ada teknis apa-apa, sholat saja 2 rakaat, niat istisqa, ya Allah, aku niat sholat istisqa misalnya dalam hati, kemudian 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Udah, setelah selesai sholat istisqa, kemudian ia meminta hujan, berdoa, istighfar dulu, astagfirullahalazim, ya Allah turunkanlah hujan, hamba-Mu ini butuh diturunkan hujan karena sudah lama kering dan lain sebagainya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Abu Hanifah tidak ada sholat jamaah istisqa, tidak ada, dan juga tidak ada teknis-teknis yang lainnya seperti khutbah dan lain sebagainya. Normal seperti sholat sunnah biasa. Liqaulihi ta'ala faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang didasarkan oleh mazhabnya Imam Abu Hanifah. Faqul tustaghfiru rabbakum, cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka nanti akan diturunkan hujan dari langit. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sama seperti yang pekan kemarin, sholat apa kemarin itu ya, kalau tidak salah sholat gerhana, itu juga sama itu. Itu nanti ada bahasan disertasi manhaj Abu Hanifah. Nah, ini kan Abu Hanifah bukan selalu ya, terkadang kebanyakan berbeda dengan jumhur. Nah, ini enggak semuanya sih, kadang-kadang juga Imam Abu Hanifah bersama jumhur. Ada disertasi namanya Manhaj Abu Hanifah fil Fiqhil Islami. Manhajnya Imam Abu Hanifah dalam fikih Islam. Nah, itu disertasinya luar biasa, 1000 lembar itu. Nah, itu bisa kita pelajari bagaimana kenapa Imam Abu Hanifah berbeda dengan jumhur. Wa qara jumhurul fuqaha. Nah, ini jumhur fuqaha, kebanyakan para ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sholatul istisqa sunnatun muakkadatun. Sholat istisqa itu adalah sunnah muakkadah hadaron wa safaron, baik itu dalam keadaan hadir tidak safar maupun dalam keadaan safar. Indal hajati, ketika ada hajat ingin minta hujan, jamaatan dengan berjamaah. Nah, ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Wa yusannu takarrur fi ayamin saniyah wasalis wa aksar. Dan disunnahkan juga terus menerus. Hari pertama sholat istisqa, hari kedua sholat istisqa, begitu. Hari ketiga sampai turun hujan. Sampai turun hujan hatta yaskiyahumullahu, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Fa innallaha yuhibbul mulahina fid du'a, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa minta hujan. Jadi jangan sekali kemudian kok nggak turun hujan begitu.
Itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya sampai turun hujan, ya, sampai turun hujan. Wa dalilu sunniyatu, dan dalil kesunahannya itu banyak sekali hadis-hadisnya terkait dengan sholat istisqa. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil istisqa'i raq'ataini ka sholatil Id. Nah, ini mazhabul jumhur. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat istisqa itu 2 rakaat seperti sholat Id. Ada takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Nanti kita akan lihat teknisnya. Walaupun ada sebagian mazhab yang berbeda sedikit teknisnya. Tapi ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, riwayat Ashabus Sunan al-Arba'ah. Ashabus Sunan itu berarti Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, kemudian Ibnu Majah. Nah, ini yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat istisqa 2 rakaat itu ka sholatil Id, seperti salat Id. Dan juga hadis Aisyah. Apa itu? Hadis Aisyah itu tambahan dari Ibnu Abbas bahwasanya selain sholatnya seperti sholat Id, juga ada khutbahnya. Ini di hadis Aisyah, di riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotoba fil istisqai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sholat istisqa, summa nazala, kemudian turun hujan. Fa shalla raq'ataini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini, sholat 2 rakaat. Nah, ini dari dalil Aisyah ini, wa in tahaban nasu li sholatil istisqa fasaku wa amtaru qablaha. Walaupun ketika misalnya ini dalil Aisyah itu khutbah dulu baru sholat, nanti ada juga teknis yang lain di mazhab yang lain, sholat dulu baru khutbah, nanti baru kita akan jelaskan. Tapi yang jelas walaupun nanti ketika sudah sholat kemudian turun hujan, ketika khutbah pun terus dilaksanakan walaupun kuyup-kuyup begitu. Shalluha indal malikiyah li talabi sa'atin wajtama'u indas safiyah li syukr. Tetap dia khutbah untuk merasakan syukur dan berdoa walaupun hujan sudah turun gitu. Jangan misalnya ketika sholat istisqa sudah 2 rakaat, hujan turun, pada bubar gitu. Tidak, terus kuyup-kuyupan terus sholat istisqa. Sholat istisqa wa yusalluna sholatal istisqa al-ma'rufa syukron aidan alas sahih. Nah, jadi tidak langsung ditinggalkan walau saku fi asnaiha atammuha, walaupun sudah turun di tengah-tengah kita sholat atau di tengah-tengah khutbah. Kalau memang khutbahnya pertama, khutbah dulu. Nanti ada khutbah dulu atau sholat dulu atau sholat dulu baru khutbah. Nah, ketika di tengah-tengah turun hujan, terusin, jangan ditinggal begitu saja. Aja bubar akhirnya. Tidak, tetap diterusin sholatnya, tetap diterusin sholatnya. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama. Kemudian sifatnya, bagaimana caranya? Sifatu sholatil istisqa, bagaimana cara sholat istisqa? Kita akan lihat para ulama membahasnya. Ittafaqal jumhur ulama bersepakat, ghairu Abi Hanifah, selain Imam Abu Hanifah yang tadi dijelaskan. Jumhur berarti pendapat jumhur selain mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ala anna sholatal istisqa'i raq'atan. Bahwasanya sholat istisqa itu 2 rakaat bi jama'atin, dengan berjamaah. Fil musalla, di musalla, bukan di masjid tapi di lapangan. Musolah itu adalah lapangan, bis sohro kharijal balad, ya, di lapangan, di padang begitu, terbuka begitu, sama seperti sholat Id lah. Bila azanin wala iqomatin, tanpa azan, tanpa iqomat, nggak ada azannya, nggak ada iqomat. Li'annahu lam yakumha illa fis sohro, karena Nabi tidak melaksanakan sholat istisqa kecuali di lapangan, ya. Wahiyya ausa, karena lebih luas daripada masjid. Wa yajhar fihi ma bil qiraah, dan dijaharkan qiraahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, gitu. Dijaharkan, tidak diam saja. Ka sholatil Id, seperti sholat Id, bitakbiratihi inda Syafi'iyah wal Hanabilah, dengan takbirnya.
Inda Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut pendapatnya mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ba'dal iftitah sab'an, 7 kali. Bir raqatil ula, di rakaat yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah gitu ya. Wa khamsan fis saniyah, dan 5 kali di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua. Apa dalilnya terkait dengan seperti sholat Id? Ini juga tadi, selain yang tadi kata Ibnu Abbas, sunnatul istisqa sunnatul idain. Sunnah istisqa itu sama seperti sholat sunnahnya idain. Ini sholat sunnah idain. Nah, wayaj'al indal malikiyah. Nah, ini yang antara mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Malik. Ini bedanya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu Allahu Akbar, begitu biasanya salat Id. Tetapi kalau Imam Malik bukan Allahu Akbar, tapi beristighfar. Bal fihil istighfar badalut takbir. Membaca istighfar sebagai ganti daripada takbir. Ini yang menjadi perbedaan antara jumhur tadi. Jumhur tadi ada Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal, 2 rakaat seperti sholat Id dijaharkan, sama takbirnya Allahu Akbar 7 kali di awal dan 5 kali di yang kedua, Allahu Akbar. Bedanya dengan Imam Malik, bukan menggunakan Allahu Akbar tapi menggunakan istighfar. Ini yang menjadi perbedaan antara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dengan Imam Malik. Wa yaqra fi sholati ma syaa jahran. Membaca ketika salat istisqa itu dengan dijaharkan. Kama fi sholatil idain, seperti salat Id. Bisabbihisma rabbikal a'la misalnya, wasyamsi waduhaha. Atau sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadisul ghasiyah. Wa insya'a, atau bisa juga inna arsalna kanuhan ila qaum. Itu bisa juga. Atau di rakaat yang selanjutnya dengan membaca surat-surat yang lain, dibebaskan. Surat Qaf misalnya dengan surat Qaf, wa fis saniyah iqtarabatis saa'ah, dan lain sebagainya. Tapi dijaharkan, tetap dijaharkan. Wal mustahabbul khuruj ila sahra, dan disunnahkan khuruj, keluar ke lapangan sahra, langsung menghadap depan, benar-benar di langit. Illa fi Makkah wal Madinah, kecuali di Mekah, di Madinah. Itu salat istisqa bisa di masjid itu, di Mekah dan di Madinah. Wa Baitul Maqdis, dan di Baitul Maqdis di Palestina itu. Fafil Masjidil Haram wal Masjid An-Nabawi wa Masjidil Aqsa. Ini yang 3 ini masjid itu tidak, kalau misalnya di situ ya di situ aja salatnya. Kalau di sini ya berarti di lapangan, jangan di masjid. Fa yakhrujun nasu salasata ayyamin musatan. Manusia keluar selama 3 hari ini berjalan kaki, fi siyabin khaliqatin ghasilah, dengan pakaian yang sederhana, mutazallilin mutawaddi'in, sederhana, tidak terlalu megah, tidak seperti lebaran begitu. Biasa aja, khasyi'ina lillah, sambil nunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, nundukkan kepala, nakisina ru'usahum. Itu ketika kita misalnya yuk kita sholat istisqa di lapangan, udah keluar dari rumah masing-masing dengan menggunakan pakaian yang tidak terlalu mahal dan lain sebagainya, biasa-biasa saja, mutazallilin, tawaddu, khusu kepada Allah Subhanahu wa taala, muqaddimina shadaqah kulla yaum, diawali dengan sedekah, kemudian wa yujaddiduna taubat, kemudian diperbaharui terus taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastasquna bid-dha'fa was-suyukh wal ajaiz wal atfal. Kemudian diajak itu salat istisqa itu siapapun, baik yang kuat, yang muda, yang tua dan lain sebagainya, was-suyukh wal ajaiz wal atfal, semua menandakan bahwasanya semua ini kita butuh air hujan. Jadi semua masuk ke lapangan, kemudian salat istisqa begitu. Kapan waktunya? Falaisa laha waktun muayyan, tidak ada waktu yang ditentukan, kapan saja. Wala takhtassu bi waqtil id, tidak ditentukan. Illa annaha, namun menurut jumhur, la taf'al fi waqtin nahyi anis shalah, tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang dilarang sholat, habis subuh gitu.
atau habis asar dan lain sebagainya. Wal afdol fis sobahi, dan lebih afdol itu di waktu duha. Jam 8, jam 9 dan lain sebagainya. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Aisyah di sini. Hadis Aisyah riwayat Abu Daud dan Imam Turmuzi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja istisqa, keluar untuk salat istisqa hina badat hajibatis syams, ketika matahari itu mulai terangan dikit ya, terang. Hajib itu artinya kayak alis begitu ya. Hajib itu artinya alis, artinya nggak terlalu panas seperti terik matahari jam 12, tapi nggak terlalu pagi banget ya, berarti kayak duha gitu, jam 8 ya, jam 9, jam 8 begitu. Li'annaha tusbihu sholatul id, karena memang prosesnya kan sama seperti sholat id ya, jam 8 gitu, setengah 8 dan lain sebagainya ya. Nah ini yang didengar oleh yang dilihat oleh Aisyah, jadi di pagi hari lebih afdal. Wal mukallafu biha, dan yang hadir itu siapa saja tadi? Ar-rijal al-qadiruna anil masyi wa la yu'maru bihan nisa wasibyan ghairul mumayyizin indal malikiyah. Memang menurut Imam Malik itu wanita dan anak-anak tidak diperintahkan untuk ikut sholat istisqa. Tapi Syafi'iyah dan Hanabilah semuanya ikut. Yukhurujul atfal wasuyukh wal ajais dan lain sebagainya. Ikut semua untuk meminta doa hujan. Li'anna du'aahum aqrabu ilal ijabah, karena doa-doa mereka itu, mereka semua itu orang suyuh, yang tua-tua, kemudian yang tidak mampu, semua ikut berdoa karena aqrab ilal ijabah, lebih dekat daripada ijabahnya. Izil kabir araqu qalban, karena yang besar itu, yang tua-tua itu hatinya akan selembut ya, ketika minta hujan, apalagi kalau yang khutbahnya itu menggelegar gitu. Artinya bukan menggelegar, benar-benar membuat suasana menjadi ya Allah ya Tuhan kami dan lain sebagainya, seperti itu modelnya. Nah ini disebut dengan sholat istisqa. Nah ikhrajud dawab ya. Kemudian wala yustahabbu indal malikiyah wal hanabil, tidak disunnahkan menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengeluarkan al-bahaim, binatang-binatang ternak ya. Ayo binatang-binatang supaya ikut juga gitu sholat istisqa, artinya binatang di belakang-belakangnya tidak disunnahkan. Nah, tapi yang diinikan adalah Imam Syafi'i saja yang disunnahkan wa yustahabbu ikhrajuha inda Syafi'iyah. Ya, karena bagaimanapun juga yang butuh hujan bukan manusia saja, ini alasan Syafi'iyah. Tapi binatang-binatang pun butuh hujan. Artinya kan ya dia butuh minum juga, ketika keringnya mati juga nanti gitu. Makanya semua tuh, yang tua, yang muda, yang Syafi'iyah semua, yang kecil semua di lapangan, kemudian bahkan bahim hewan-hewan itu, ternak itu yang kekurangan air itu suruh pada ikut juga. Artinya dia nggak sholat sih, cuma di belakang, taruh aja di belakang begitu. Ini menurut pendapat Syafi'iyah itu, karena ya butuh juga semuanya. Li'anna rizqo, karena rizki itu mustarakun bainal kul, semuanya baik itu manusia, hewan, itu semua butuh rizki, salah satunya adalah hujan itu. Maka diajak juga itu hewan-hewan tersebut. Ini yang jadikan ijtihad dari Syafi'iyah. Kemudian yang tema berikutnya adalah at-tawassul bizawis sholah, tawassul dengan orang yang soleh. Ini yang masih hidup tapi ya. Nah kalau yang sudah meninggal itu nanti masuk ke akidah yang bisa bahasannya adalah khilaf ya. Artinya kalau yang tawassul kepada yang udah meninggal, ini tawassul yang belum meninggal. Wa yustahabbu ikhraju ahluddin wassalah, disunnahkan mengeluarkan atau ikut serta ahli-ahli agama dan ahli-ahli daripada orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang soleh-soleh, itu ikut semua itu. Semua li'annahu asra'u liijabatihim, karena lebih cepat diijabahnya kalau mereka itu orang soleh lah bahasanya. Wa qad istasqa Umar bin Abbas, Umar beristisqa ya, melakukan sholat istisqa dengan wasilah Abbas itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup juga. Wa Muawiyah bi Yazid, dan Muawiyah dengan Yazid bin Aswad. Wastasqa bihi Dohak bin Qais, juga Dohak bin Qais. Fala ba'sa bitawassul bisolihin, dan tidak mengapa tawasul dengan orang-orang yang soleh. Ada orang yang soleh, ya Allah, ini ada orang yang soleh, kami misalnya kami hadir di sini bersama dengan orang-orang yang soleh. Kami bertawasul kepada
orang-orang yang soleh ya Allah Subhanahu wa taala agar kabulkanlah ya Allah doa kami, begitu. Nah, ini yang tawasul kepada orang yang soleh yang masih hidup. Allahumma, ininya ceritanya di hadis ya. Ini di hadis riwayat Imam siapa nih ya? Imam Bukhari ya. Terkait tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Allahumma inna haza ammu nabiyyik. Ini adalah paman nabi kamu. Natawajjahu ilaika bihi faskina. Ya Allah, turunkanlah hujan. Nah, fama barihu hatta saqahumullahu azza wajal. Allahumma inna, ini banyak ini hadis-hadisnya terkait dengan Muawiyah juga begitu. Bertawasul dengan orang-orang yang soleh ketika sholat istisqa begitu ya. Wahai atul kharij lil istisqa, dan keadaan orang-orang yang keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu adalah mutadorri'an lillah, tawaddu mutabadzilan fi siyabil bazlah, ya biasa tadi pakaiannya juga wala yatatahhar, tidak boleh pakai minyak wangi ya, benar-benar ya istilahnya pakaian-pakaian yang biasa-biasa saja. Kemudian wajulusuhu fi khudu'in, duduknya juga tawaddu dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara sholat istisqa. Kata Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fil istisqa, salat istisqa mutawadian, tawaddu, mutabazzilan, benar-benar sederhana, mutakhasian, khusyuk dia. Mutadorian, benar-benar mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Jadi ya semua yang hadir itu benar-benar pengen supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan begitu. Nah, itu yang terjadi ketika kita pengen minta salat istisqa begitu. Wahal yakhruju ahlu zimmah, apakah keluar juga ahlu zimmah? Ahlu zimmah itu orang-orang yang non muslim atau orang kafir yang hidup dengan bersama kita, tetangga kita dan lain sebagainya gitu. Ada tetangga kita kaum muslimin pengen minta hujan nih, kan tetangganya juga orang non muslim, orang kafir kan juga sama, dia juga butuh air juga begitu. Nah, apakah dia keluar juga ikut istisqa? Nah, di sini la yahduru ahlu zimmah istisqa. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak hadir, ya karena ia mengatakan sholat istisqa sendiri-sendiri. Tapi qolal jumhur ulama mengatakan la yamna, tidak masalah, tapi dia tidak sholat. Hanya seperti bahaim tadi, seperti seperti hewan-hewan tadi yang ada di balik-balik dia duduk atau berdiri aja melihat kaum muslimin pada minta hujan begitu. La yamna ahlu zimmah minal khuruji ma'al muslimin, tidak dilarang ahlu zimmah itu orang kafir zimmi khuruj, keluar bersama orang muslim ke lapangan sholat, bukan sholatnya, ketika seorang muslim, kaum muslimin sholat istisqa. Wa amaru ayyakunu munfaridin, mereka itu diperintahkan sendirian, tidak dicampur dengan kaum muslimin yang sedang sholat, artinya ia tidak sholat gitu. Ia tidak sholat. Nah, ini pendapat jumhur, tidak masalah dia ikut tapi tidak sholat begitu ya. Karena mereka juga butuh hujan. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khutbatul istisqa. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, la khutbata lil istisqa, tidak ada khutbah sholat istisqa, enggak ada khutbahnya. Ya udah, ya, sama seperti tadi, ya sholat sendirian enggak ada istisqa, enggak ada khutbahnya. Udah doa saja sendirian. Ya Allah turunkanlah hujan, sama seperti itu doanya. Wala jamaatan, tidak ada jamaah. Wa innama du'aun wa istighfar, doa dan istighfar, itu saja. Kemudian jumhur, ini baru jumhur ulama. Qalal jumhur yakhtubul imam berkhutbah lil istisqa, salat istisqa ba'das shalah, setelah salat. Jadi salat dulu kemudian baru khutbah. Berarti kayak seperti apa ya? Kayak id ya, kayak salat id. Persis kayak salat id begitu. Yakhtubul imam lil istisqa ba'das shalah. Imam naik ya khutbah salat istisqa, setelah salat istisqa naik khutbataini, dua kali khutbah indal malikiyah was syafi'iyah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, sama seperti Jumat ya. Kas salatil id indal malikiyah was syafi'iyah khutbataini, dua khutbah maksudnya turun naik lagi, ini ya seperti salat Jumat ya. Wa indal Hanabilah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal khutbatan wahidah, khutbah sendiri, khutbah satu kali khutbah.
Seperti sholat kalau Id itu kan ada yang sebagian kaum muslimin yang tidak dua kali khutbah. Saya pernah diundang sholat Id itu di Muhammadiyah Pulau Gadung itu ya. Itu sholat tidak ada ininya, tidak ada bangkunya. Itu tandanya kalau tidak ada bangku di belakangnya sholat Idnya berarti kagak ada khutbatain. Itu aja. Jadi ketika kita jadi khotib sholat Id, lihat bangkunya, ada bangkunya nggak di belakang. Kalau ada bangkunya di belakang berarti 2 kali khutbah. Tapi kalau nggak ada bangkunya di belakang berarti 1 kali khutbah. Nah ini yang 2 kali khutbah itu indal malikiyah was syafi'iyah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, sholat istisqa itu 2 kali khutbah juga. 2 kali khutbah, sama sholat Id juga 2 kali khutbah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad khutbatan wahidah, hanya 1 kali khutbah saja. Li'annahu Imam Ahmad bin Hambal ini tidak seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengkiaskan dengan sholat Jumat ya, sholat Jumat. Apa dalilnya? Dalil ada khutbah ini. Hadis Abu Hurairah. Kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat istisqa. Fasalla bina rakaatain, ia sholat bersama kami 2 rakaat. Summa khotobana, kemudian ia berkhutbah. Wada Allah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rawahu Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Wan Nasai dan Imam Nasai. Wa tajuzu inda Syafi'iyah al-khutbah. Ini Imam Syafi'i membolehkan. Jadi Imam Syafi'i 2 boleh dia tajuzu inda Syafi'iyah al-khutbah qabla shalah. Khutbah dulu baru salat, atau salat dulu baru khutbah. Ini Syafi'iyah pilihannya boleh 2 dia. Boleh khutbah dulu baru salat, atau salat dulu baru khutbah gitu. Nah, kalau yang tadi ini seperti salat Id. Seperti sholat dulu baru khutbah. Nah ini Imam Syafi'i 2 pilihannya. Boleh khutbah dulu baru sholat, atau sholat dulu baru khutbah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Zaid. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma kharaja. Bahwasanya saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat istisqa, fahawwala inlan nasi zohrahu, kemudian ia mengalihkan pandangannya ke manusia, wastaqbalal qiblah, kemudian ia menghadap kiblat, yada'u berdoa, summa hawwala rida'ahu, kemudian ia menggeser atau merubah selendangnya, summa shalla rakaatain, kemudian ia salat 2 rakaat, jahara fihima bil qiraah, kemudian menjaharkan qiraatnya. Jadi yang dipahami oleh Syafi'iyah ini, dalil ini dipahami boleh khutbah dulu baru sholat. Berdasarkan ini, yada'u summa hawwala rida'ahu. Ia menghadap kiblat, kemudian berdoa minta hujan, kemudian merubah selendangnya. Nah, kemudian baru sholat 2 rakaat. Berarti kan khutbah dulu baru sholat. Kalau yang di atas tadi sholat dulu baru khutbah. Makanya Imam Syafi'i 2 pilihannya, boleh khutbah dulu sholat, atau sholat dulu baru khutbah. Wa takhtalifu an khutbatil Id. Ya, khutbahnya itu berbeda dengan khutbah Id. Kalau khutbah itu kan Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbarnya annal imam diganti yastaghfirullah, diganti dengan istighfar kepada Allah badalut takbir, sebagai pengganti daripada takbir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu. Jadi kalau khutbah itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kalau khutbahnya istisqa, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, begitu. Astagfirullahalazim, begitu. Berdasarkan riwayat dari Sa'id, anna Umar kharaja yastasqi falam yazid ala istighfar. Faqalu ma ra'aynaka istasqaita, faqala laqad talabtul ghaisa bima jadijis sama alladzi yustazal bil matar, summa qala istaghfiru rabbakum. Itu nanti ayatnya pakai itu jadinya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Itu ya, ini ayatnya yang dibaca di ketika
ketika khutbah istisqa. Wala hadda lil istighfar indal malikiyah fi awalil khutbah al-ula wassaniyah. Nah, tidak ada batasannya menurut Imam Malik berapa saja istighfarnya, tetapi Imam Syafi'i yastaghfirul khatib fil khutbatil ula tis'an. Khatib ya, beristighfar di khutbah yang pertama menurut Imam Syafi'i tis'an, 9 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, begitu. Astagfirullahalazim. Wa pisaniyah sab'an, dan di rakaat yang kedua 7 kali. Di rakaat yang kedua 7 kali. Kemudian membaca istaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara, begitu. Yursilis sama alaikum midrara dan lain sebagainya. Nah, kalau pakai bahasa Arab begitu ya. Kemudian baru berdoa ketika khutbah, ini doanya bahasa Arab semua. Kalau di Indonesia berarti bahasa Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan ya Allah, begitu. Tapi kalau ini bahasa Arab, riwayatnya bahasa Arab banyak ini. Di khutbah yang pertama, Allahumma skina ghaisan mughisa. Nah, ini artinya ya Allah turunkanlah kami hujan yang lebat, begitu. Hani'an mari'a godakon mujallala. Nah, ini khutbahnya ini. Tapi pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab kan kalau pakai ginian nggak ngerti nanti. Kalau kita ikutin hadis ini nggak ngerti nanti. Allahumma. Begitu. Ada juga banyak ini ininya apa namanya, doa-doanya ini. Allahumma skinal ghaisa wa la taj'alna minal qaitin, riwayat Abu Daud. Ya Allah, turunkanlah kami hujan dan jangan jadikan kami orang yang tidak merasakan air, begitu. Ail aisin bitakhiril mator, sehingga kami kekeringan, kehausan dan lain sebagainya, begitu bahasa Arabnya. Nah, tapi dijadikan riwayat. Nah, kalau di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia aja supaya orang juga tahu, yang hadir juga aminnya juga luar biasa gitu. Allahumma anbit lana zar'a, begitu. Ya Allah, tumbuhkanlah tumbuhan kami sehingga wa adrirana doa, banyak. Waskina min barokatis sama. Nah, ini banyak ini apa doa-doanya. Kemudian yang makmumnya amin. Amman nasu fayusiruna bidu'ain asarul imam, membaca amin. Mengaminkan daripada bacaan imam tadi, begitu. Bacaan imam. Apa dalilnya? Nah, sambil mengangkat tangan doa kemudian membaca amin. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari Muslim ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa' yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa kecuali di salat istisqa. Nah, nanti ini pemahamannya bagi orang yang tidak mengangkat tangan, ini disikos saja yang angkat tangannya. Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat ininya apa namanya, ketiaknya. Artinya begini, begitu ya. Benar-benar doanya emang beginilah, begitu. Diangkat banget. Allahumma skina, begitu. Sampai seperti itu. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa' yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari Muslim. Bagaimana tema berikutnya? Qalbur rida, membalikan selendang, awit tahwiluhu, atau memindahkan. Ini kan ada hadis terkait itu. Bagaimana apakah memindahkan atau membalikkan dan lain sebagainya. Yang pertama, ini hadis dari Anas bin Malik. Lamastasqa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat istisqa, hawwala zahrahu ilan nas, ia merubah pandangannya ke manusia. Jadi pertama kan khutbah ke sini, ke jamaahnya, berarti membelakangi kiblat. Nah, kemudian hawwala zahrahu, kemudian balik tuh ke mana, ke kiblat, balik ke kiblat, wastaqbalal kiblat, balik ke kiblat. Tadinya kan khutbahnya begini. Misalnya ya Allah ya Tuhan kami, menghadap ke jamaah kan, berarti membelakangi kiblat sama kayak orang sholat Jumat. Nah, kemudian baru mengarahkan ke kiblat. Hawwala zahrahu ilan nas wastaqbalal kiblat, menghadap ke kiblat, wa hawwala ridaahu, dan mengalihkan selendangnya. Nah, ini makna mengalihkan itu apa sih sebenarnya hawwala ini? Nah, kita lihat hawwala di sini tafsiran daripada para ulama. Wasifatul qalbi in kana murabba'an, kalau memang itu dia murabba itu kalau misalnya dia 4 begini,
kayak orang dipakai empat begini, ja'ala a'lahu ala asfalahu, maka ia membalikkan yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Wa in kana mudawwaron, kalau misalnya mudawwar itu artinya kayak udang-udang gitu, kal jubbah ja'alul janibil aiman alal aisar, kalau dia ini kanan di sebelah kiriin, di sebelah kiri. Artinya kalau misalnya dia jadi dibalikin begitu ya, dibalikin seperti itu. Wa sifatut tahwil ayyaj'ala yaminahu yasarahu aw aqsuhu ayyaj'alal aiman alal aisar. Berarti kalau misalnya dia dari tadi kanan kemudian ke kiri atau sebaliknya. Nah, ini ketika menghadap ke arah kiblat. Jadi ada menghadap ke arah kiblatnya nanti ketika khutbah itu. Ketika khutbah begitu ya. Wallahu alam bisawab. Adalah diskusi, tafadhol silakan. Ini yang disunnahkan yang disunnahkan sunnah-sunnah dalam beristisqa ada 8 ini. Ada memerintahkan imam, itu seorang imam ya, ketika khutbah memerintahkan untuk taubat dari maksiat. Itu nanti ketika khutbahnya begitu. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian pokoknya inilah disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal silakan kalau ada diskusi terkait dengan sholat istisqa. Belum pernah kali ya. Saya juga belum pernah. Belum pernah. Oh ya, apakah di apa? Iya, kalau ada air berarti pakai air. Kalau tidak ada air berarti tayamum. Itu kan pasti nggak ada air. Bukan pasti sih ya. Airnya sedikit. Sedikit. Kekeringan kan. Nah, kalau nggak ada air berarti babnya bab tayamum nanti. Kalau nggak ada air berarti tayamum. Malah lebih ininya lebih, suasananya malah lebih, ketika meminta kepada Allah itu malah lebih ini. Karena itu kita diperintahkan benar-benar benar-benar ikhlas mintanya begitu. Kalau misalnya nggak ada air semua nih, sekampung nggak ada air, kemudian bertayamum semua, datang semua ke lapangan dengan pakaian yang biasa saja, kemudian ya Allah ya Tuhan kami, imamnya itu ya, misalnya khotibnya itu, turunkanlah kami hujan ya Allah, ya misalnya begitu dengan kalimat-kalimat itu ya. Kemudian hewan-hewan yang di belakang ada hewan-hewan itu ya, kalau Syafi'iyah ya, kalau yang lain kan enggak. Hewan-hewan yang butuh air ya Allah, mereka adalah makhluk-makhlukmu ya Allah, berilah minum mereka dengan menurunkan hujanmu ya Allah, begitu. Sehari kalau nggak ada, belum datang hujannya, besok datang lagi dan lain sebagainya. Seperti itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita terkait dengan sholat istisqa. Ada lagi, tafadhol ya. Iya. Tema khutbahnya tadi sama. Minta mohon kepada Allah taubat, beristighfar bagi yang punya dosa. Ya, begitulah istilahnya. Kalau di sini Arabnya begitu, istaghfirillah begitu. Bertaubatlah kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian terus diulang-ulang, ya nggak diulang-ulang sih, artinya tergantung imamnya begitu. Bertaubatlah ya Allah kepadamu ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Karena kata kuncinya itu istighfar. Kata kuncinya adalah istighfar. Jadi tetap begitu terus. Setiap khutbah begitu. Bisa dipraktekkan, praktekin aja, praktekin sholat istisqa. Tapi kalau dalam keadaan nggak ada hujannya banyak, istisqa itu kan beda suasananya, ya kan? Berarti ini cuma contoh doang, jadi nyontohin aja, jadi bisa jadi nggak turun hujan nanti begitu. Ini benar-benar kondisinya nggak ada kekeringan, kemudian ya semua datang ke lapangan, datang khotibnya, ya pemimpinnya lah, sama orang-orang soleh. Kalau ada orang soleh bertawasul kepada orang soleh, ya Allah, mereka adalah orang-orang soleh yang butuh air dan lain sebagainya, agar bisa menyampaikan dakwahmu, begitu aja terus begitu. Ya Allah, turunkanlah hujan, begitu. Selesai, nanti besok lagi datang, insya Allah Allah akan turunkan hujan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhol.
Sudah Isya. Taib, sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.